Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tax planning atau perencanaan pajak. Sebelum kita lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti dan dua rekan saya yaitu Dina Karmilah dan Irma Fadilah Khairunisa. Baik, saya akan lanjut. Sebelumnya saya akan menjelaskan perencanaan pajak atau tax planning itu adalah salah satu upaya yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan manajemen pajak usaha dan penghasilannya. Jadi, perencanaan pajak itu merupakan langkah awal dari manajemen pajak. Nah, jadi tahap dari peraturan pajak ini yang dilakukan adalah pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya itu agar dapat dipilih tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Selanjutnya, perencanaan pajak atau tax planning merupakan suatu perencanaan pajak sehingga dapat mencapai penghematan pajak atau tax saving dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Apa saja sih syarat-syarat perpajakan itu? Nah, yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, dapat diterima secara bisnis. Dan yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai. Oke, selanjutnya ada strategi umum dalam perencanaan perpajakan. Yang pertama itu adalah tax saving. Tax saving adalah upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil, dan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Oke, selanjutnya itu ada tax evasion, yaitu upaya wajib pajak penghindaran pajak terhutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak, atau upaya-upaya dalam bentuk kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Oke, selanjutnya itu ada menunda pembayaran kewajiban pajak dan mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai tax planning itu. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai urgensi perencanaan bagi perusahaan. Dan yang kedua itu kita akan membahas mengenai hubungan perencanaan pajak dan level manajemen di perusahaan. Yang ketiga, yaitu kita akan membahas membuat perencanaan pajak secara komprehensif. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang hubungan tax planning, creative accounting, dan legal planning serta aggressive tax planning. Baik, dari 4 penjelasan itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Irma Fadilah dan Dina Karmilah. Lalu berikutnya ada urgensi perencanaan bagi perusahaan. Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, atau program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan atau planning ini merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara menyampaikannya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Lalu berikutnya ada alasan pentingnya perencanaan dalam manajemen. 1. Tujuannya menjadi jelas dan tertara. 2. Semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja keras satu tujuan yang sama. 3. Menolong atau mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang. 4. Membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Perencanaan itu sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas atau pengawasan. Kelima, perencanaan juga membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian dari perencanaan ini.
Lalu berikutnya ada hubungan perencanaan pajak dan level manajemen di perusahaan, yaitu adalah perencanaan dan manajemen pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam Undang-Undang Pekerjaan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen sejak dini, perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan suatu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat direkam semisal mungkin untuk memperoleh laba dan kualitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke poin terakhir dari tax planning, yaitu hubungan tax planning, creative accounting, dan legal planning, serta aggressive tax planning. Di sini saya akan menjelaskan kembali secara ringkas satu-satu. Dimulai dari tax planning. Jadi tax planning itu bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan merupakan suatu beban karena bisa mengurangi laba yang menjadi penghasilan bagi pemilik modal. Oleh karena itu, selalu ada upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Itu yang dimaksud dengan tax planning. Yang kedua itu ada tax aggressiveness. Ini dilakukan dari yang benar-benar ilegal sampai dalam gray area atau area abu-abu, maksudnya gitu. Dalam melakukan tax ini, perusahaan akan memperhatikan batasan-batasan tertentu. Batasan ini itu merupakan suatu kondisi di mana persentase kemungkinan dilakukannya audit oleh pihak otoritas pajak. Yang ketiga, tax planning dan creative accounting. Dalam membentuk sebuah perusahaan yang sehat, para pelaku perusahaan harus mengerti dan memahami dasar-dasar manajemen yang dalam hal ini tuh adalah paham dalam hal pengaturan keuangan perusahaan. Jadi mereka sebelum membangun sebuah perusahaan, mereka harus paham betul tentang pengaturan keuangan perusahaan itu seperti apa. Yang keempat, legal planning dan aggressive tax planning. Jadi ada strategi pengurangan pajak yang dilakukan secara legal dan ilegal. Yang dimaksud pengurangan pajak secara legal itu seperti melakukan transaksi yang tidak dilarang oleh peraturan pajak, memanfaatkan peraturan pajak yang memberikan fasilitas agar pajak bisa dikurangkan, memilih kegiatan usaha yang tarif pajaknya rendah, dan memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan pajak. Jadi kalau legal ini masih taat peraturan, tapi mereka bisa memanfaatkan itu gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga dari tax planning, yaitu membuat perencanaan pajak secara komprehensif. Di sini ada definisi perencanaan menurut AB dan Oval Hanif. Menurut mereka, perencanaan itu adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi dari faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada beberapa proses perencanaan menurut para ahli. Di sini saya mendapatkan dari ahli Wihatnolo dan Dwijo Wijoto tahun 1996. Mereka mengemukakan ada 4 proses perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan teknorat, kedua perencanaan partisipatif, yang ketiga itu perencanaan top down, dan yang keempat ada perencanaan bottom up. Proses perencanaan yang pertama itu perencanaan teknorat. Jadi ada menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Perencanaan teknorat dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Jadi perencanaan teknorat itu adalah suatu proses perencanaan yang dirancang berdasarkan data dan hasil pengamatan tentang kebutuhan masyarakat dari pengamat profesional. Pengamat profesional itu bisa saja pengamat ini dari pejabat pemerintah, atau bisa juga non pemerintah, atau bisa juga pengamat dari perguruan tinggi. Baik kelompok masyarakat yang terdidik yang walau tidak memiliki sendiri pengalamannya, namun mereka punya pengetahuan tentang pengetahuan yang dimiliki, dan mereka bisa menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat disediakan di pasar itu seperti apa dan bagaimana mereka menyimpulkannya untuk menghasilkan suatu perspektif secara akademis pembangunannya. Jadi selanjutnya yang kedua itu ada perencanaan partisipatif, yaitu suatu proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah, di mana sebuah rencana dibahas dan dikembangkan secara bersama oleh semua pelaku pembangunan atau bisa disebut dengan stakeholders. Pelaku pembangunan ini berasal dari semua aparat penyelenggara negara. Ya, dari bidang aparat penyelenggara negara itu seperti kayak bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian juga masyarakat juga bisa, kemudian para dunia usaha, kelompok-kelompok profesional, dan organisasi-organisasi non pemerintah lainnya bisa untuk ikut mengembangkan suatu perencanaan partisipatif ini gitu. Perencanaan yang ketiga itu perencanaan top down, adalah suatu proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga atau departemen atau daerah yang menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Dan perencanaan terakhir itu ada perencanaan bottom up, yaitu pendekatan perencanaan ini dimulai dari tingkatan hierarkis yang paling rendah ke yang paling atas gitu. Selain itu ada juga menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pendekatan atas bawah atau top down dan bawah atas bottom up dalam perencanaan dilaksanakan menurut sesuai dengan jenjang pemerintahan, sistem pemerintahan. Jadi rencana hasil proses diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan tingkat desa. Kesimpulan, sekarang kita berada di slide terakhir dari pembahasan kali ini. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang udah saya dan teman-teman saya sampaikan tentang text planning, kita ambil kesimpulan. Sekarang kita berada di slide terakhir dari pembahasan kali ini. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang udah saya dan teman-teman saya sampaikan tentang text planning, kita ambil bisa kita simpulkan. Jadi text planning itu merupakan suatu perencanaan. Perencanaan ini merupakan suatu tahapan yang paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam lingkungan dalam menghadapi lingkungan yang eksternal yang bisa berubah secara dinamis. Kemudian juga di era globalisasi, perencana harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, dan bukan hanya pada intuisi atau dugaan-dugaan aja. Maksud dibuat perencanaan ini adalah untuk melihat bagaimana program-program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang. Jadi perencanaan organisasi ini harus aktif, dinamis, berkesinambungan, dan harus kreatif, sehingga manajemen tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya aja, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usahanya.